Surah Al-Baqarah ayat 106. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada huruf mim. Kemudian di sini ada alif. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Ketika kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf alif, kemudian huruf yang posisinya tepat di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang. Maka huruf mim dibaca panjang karena dia berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Ini huruf alif, kemudian huruf mim berbaris ke atas dia, maka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Ma nansakh min ayatin, nun sukun berjumpa dengan huruf sin. Namun sebelum itu perhatikan di samping, ketika kita membaca Al-Qur'an, apabila kita berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3, baris 2 ke atas, baris 2 ke bawah, kemudian juga dhammah tain. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan tanda baca tanwin, maka lihat-lihat huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, seperti ini. Ini nun sukun berjumpa dengan huruf sin. Perhatikan di samping, huruf sin termasuk kepada huruf ikhfa hakiki awsat. Nah, jadi karena nun sukun berjumpa dengan huruf sin, sedangkan huruf sin termasuk salah satu daripada huruf ikhfa, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki, dibaca samar dan juga berdengung. Berdengung itu suaranya itu kita tahan atau kita panjangkan 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Misalkan contohnya seperti ini. Manansakh. Nah, seperti itu. Dipanjangkan, ditahan dulu suaranya, itu namanya berdengung tuh, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Loh, kok ini huruf hamzah? Kan ini huruf alif, kok huruf hamzah? Nah, ini perlu untuk kita ketahui. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf alif yang memiliki tanda baca atau huruf alif yang memiliki baris seperti ini, seperti ini, seperti ini, nah, seperti ini. Intinya huruf alif yang ada barisnya, baik itu baris ke atas, baris ke bawah atau baris dhammah. Maka kalau ada huruf alif yang memiliki baris, itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Nah, karena huruf alif itu dia tidak bisa dikasih baris, dia tidak memiliki baris huruf alif. Seperti ini, seperti ini, seperti ini tadi, itu huruf alif, dia tidak memiliki baris.
Dan yang menyebabkan bacaan Al-Quran itu panjang itu huruf alif ya. Salah satunya adalah huruf alif, bukan huruf hamzah. Nah, itu perlu diingat. Ini nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah. Perhatikan di samping huruf hamzah termasuk kepada huruf izhar, izhar halqi. Jadi nun sukun berjumpa dengan huruf hamzah, hukumnya izhar halqi. Dibaca jelas, tidak berdengung. Nah, jadi dibaca jelas. Dibaca jelas tuh tidak berdengung, jadi pendek saja. Min ayatin. Nah, seperti itu. Min ayatin. Jangan dibaca min. Nah, itu didengungkan, berarti itu salah. Tapi dibaca pendek. Min ayatin. Nah, kemudian ini di atas hurufnya ada alif kecil berdiri di atasnya. Perhatikan tanda panjang di nomor 1 itu di bawah ada 1, 2 sampai 4 di nomor 1 tuh, perhatikan. Ketika kita membaca Al-Qur'an, apabila ada alif kecil yang berdiri di atas huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka ini dibaca panjang huruf hamzahnya karena ada alif kecil berdiri di atasnya. Namanya mad badal, bukan mad tabi'i ya, mad badal. Jadi kalau ada huruf hamzah yang dibaca panjang atau huruf hamzah yang memiliki tanda baca panjang, itu namanya adalah mad badal. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan kenapa kok ini hamzah sedangkan ini bentuknya alif, sudah kami jelaskan tadi. Kemudian di sini kami jelaskan juga sudah tadi kan, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa nun sukun seperti ini atau berjumpa dengan tanda baca tanwin, lihat-lihat huruf di depannya, terjadilah suatu hukum tajwid. Ini tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Perhatikan di samping huruf hamzah termasuk kepada huruf izhar halqi. Nah, jadi ini sama hukumnya dengan ini, izhar halqi. Dibaca jelas, tidak berdengung. Ayatin au nusiha. Tidak berdengung, jangan ditahan gitu. Jangan dibaca ayatin. Nah, itu salah. Jangan didengungkan. Kalau ditahan itu berarti didengungkan itu. Tapi dibaca jelas. Ayatin au nusiha. Nun sukun berjumpa lagi dengan huruf sin. Ya, sama hukumnya. Perhatikan di samping lagi huruf sin termasuk kepada huruf ikhfa hakiki. Jadi ini hukumnya ikhfa. Dibaca samar dan juga berdengung. Berdengung itu apa? Berdengung itu suaranya itu kita tahan atau kita panjangkan. Kira-kira 2 harokat atau 2 harokat, kira-kira 2 ketukan. Nusiha. Nah, ditahan seperti itu, dipanjangkan seperti itu. Nusiha. Ha. Di sini ada alif. Kemudian perhatikan rumus mad tabi'i di kotak warna merah. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, kemudian huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas, maka dibaca panjang. Maka ha dibaca panjang. Karena dia huruf H berbaris ke atas, posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Ini huruf alif, ini huruf H berbaris ke atas huruf H-nya, maka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Nusiha na'ti bi khairim minha. Tanwin berjumpa dengan huruf mim. Perhatikan di samping huruf mim termasuk kepada huruf idgham bi gunnah. Nah, maka ini hukumnya idgham bi gunnah. Cara bacanya itu dengan cara dimasukkan kemudian berdengung. Apanya yang dimasukkan? Maka baris tanwin ini langsung dimasukkan ke huruf mim. Jadi dibaca bi khairim minha. Jangan dibaca bi khairin minha. Jangan, tapi pakai mim. Bi khairim minha. Karena dia langsung dimasukkan ke huruf mim. Nah, langsung dimasukkan ke huruf mim gitu. Kalau itu karena dia itu bi gunnah maka didengungkan. Bi khairim minha. Kemudian ro dibaca tipis karena dia berbaris ke bawah begitu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf H. Perhatikan di samping huruf H termasuk kepada huruf izhar halqi. Jadi ini hukumnya izhar halqi karena nun sukun berjumpa dengan huruf H. Nah, kita fokus kepada huruf H seperti itu untuk menentukan hukumnya itu. Nah,
dibaca jelas tidak berdengung. Minha, nah tidak berdengung, jangan dipanjangkan atau jangan didengungkan seperti ini. Minha jangan, tapi dibaca jelas saja. Minha au mithliha. Kemudian perhatikan rumus matobi'i yang diketak warna merah. Nah, ini ada huruf H berbaris ke atas. Nah, kemudian di sini ada huruf alif. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, apabila ada huruf alif, kemudian di belakang huruf alif berbaris ke atas dia, maka huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif maka dibaca panjang. Maka H dibaca panjang karena dia berbaris ke atas dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Pada awalnya ini namanya mat tabi'i pada awalnya, akan tetapi mat tabi'i di sini berjumpa dia dengan huruf hamzah. Mana huruf hamzahnya? Ini huruf hamzahnya. Nah, sudah kami terangkan tadi kenapa kok ini huruf hamzah bukan huruf alif. Nah, berjumpa dengan huruf hamzah, mat tabi'inya berjumpa dengan huruf hamzah tapi di lain kalimat. Nah, jadi sudah beda kata. Maka namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu panjangnya itu 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. Jadi boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 5 harokat. Minha au mithliha. Kemudian di sini di huruf H, di sini perhatikan lagi rumus mat tabi'i yang di kotak warna merah lagi. Nah, kemudian di sini ada alif, H-nya berbaris ke atas ketika kita membaca Al-Qur'an. Apabila berjumpa huruf alif, kemudian huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia berbaris ke atas maka dibaca panjang begitu. Maka huruf H dibaca panjang. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Kemudian ini mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Mithliha. Nah, kemudian di sini ada waqaf, qaf dengan lam, yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf di sini atau berhenti di sini itu lebih utama, lebih disarankan daripada kita lanjutkan. Tetapi ketika kita mau melanjutkan juga tidak masalah, akan tetapi berhenti di sini lebih utama. Jadi kita harus berhenti di sini saja begitu, mengikuti yang lebih utama saja begitu. Kemudian di sini ada mim sukun berjumpa dengan huruf ta. Perhatikan di samping hukum mim sukun itu ada 3. Yang pertama yang nomor 1 tuh, apabila ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ba, maka hukumnya ikhfa syafawi, bacanya didengungkan. Ada huruf mim sukun di depannya berjumpa dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi, bacanya tuh didengungkan. Akan tetapi kalau ada mim sukun seperti ini, di depannya bukan huruf ba, di depannya bukan huruf mim, maka hukumnya namanya izhar syafawi. Jadi ini mim sukun di depannya huruf ta, bukan huruf mim, bukan huruf ba, maka hukumnya izhar syafawi, dibaca jelas tidak berdengung. Jadi dibaca alam ta'lam, pendek saja, jangan dibaca alam, jangan, tapi dibaca pendek alam ta'lam. Nah, kemudian ini sama juga. Ini mim sukun, di depannya bukan huruf mim, di depannya bukan huruf ba, maka sama hukumnya izhar syafawi, tidak berdengung juga dibaca alam ta'lam annallah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Perhatikan di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, tapi cara mudahnya itu seperti ini saudaraku semuanya. Ketika kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf nun bertasydid seperti ini atau huruf mim bertasydid, itu bacanya itu pasti didengungkan, pasti didengungkan. Nah, walaupun kita tidak tahu nama hukumnya dulu, tidak ingat nama hukumnya juga tidak apa-apa untuk di awal-awal kan. Yang terpenting kita tahu kalau ada nun bertasydid, mim bertasydid, bacanya itu pasti didengungkan. Ini hukumnya nun bertasydid, gunnah musyaddadah. Nah, dengan catatan perhatikan di samping itu kan 1 kami lingkari warna kuning, itu nun bertasydid. Kemudian di bawahnya itu ada 1 kami lingkari warna merah, 2 kami lingkari warna merah. Nah, nun bertasydid itu gunnah musyaddadah hukumnya apabila di belakang, perhatikan tanda kursor kami, di belakangnya sini tidak kemasukan tanda baca tanwin, tidak kemasukan nun sukun begitu.
Kalau ada nun bertasydid tapi di belakangnya ada tanda baca tanwin, di belakangnya ada nun sukun, maka nama hukumnya berubah, bukan gunnah musyaddadah lagi nanti dia. Nama hukumnya menjadi idgham bi gunnah. Nah, tapi walaupun nama hukumnya itu berubah, cara bacanya tetap sama, didengungkan. Jadi cara bacanya itu yang penting untuk kita ingat. Nah, contohnya seperti ini. Kan mim bertasydid itu gunnah musyaddadah kami tadi bilang, tapi ini mim bertasydid. Ini mim bertasydid nih. Ini bukan gunnah musyaddadah hukumnya, idgham bi gunnah, karena di belakangnya kemasukan tanda baca tanwin begitu. Dia bisa berubah seperti itu. Akan tetapi itu tidak penting lah, kalau untuk awal-awal itu tidak penting untuk diingat nama hukumnya. Yang penting kita tahu cara bacanya. Kalau ada nun bertasydid, ada mim bertasydid, itu bacanya itu didengungkan. Gunnah musyaddadah didengungkan 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Allah. Tapi untuk gunnah musyaddadah ini boleh didengungkan sampai 3 harokat atau kira-kira 3 ketukan boleh. Nah, kemudian di sini, nah ini supaya tidak bingung ya. Nanti saudara bingung pula di sini. Ini ada alif, ini nunnya berbaris ke atas. Apakah huruf nun ini dibaca panjang? Oh tidak, huruf nun ini dibaca pendek begitu. Karena di sini kan ini ada alif lam syamsiyah. Nah, tapi cara mudahnya itu seperti inilah. Ini nun berbaris ke atas. Kenapa dia tidak dibaca panjang? Karena di depannya ada huruf yang bertasydid. Nah, seperti itu. Jadi karena ada huruf yang bertasydid di depannya, maka tidak dibaca panjang begitu. Kemudian di sini ada kalimat Allah, di belakangnya hurufnya berbaris ke atas. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan kalimat Allah, kemudian huruf di belakangnya berbaris ke atas atau huruf di belakang kalimat Allah berbaris dhammah, maka kalimat Allah dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, jadi ini dibaca Allah, jangan dibaca tipis, jangan dibaca seperti ini. Anallah, nah, itu salah. Tapi dibaca tebal. Anallaha ala. Kemudian ini ada kalimat Allah, di atas kalimat Allah ada alif kecil berdiri di atasnya. Nah, ini sama ya dengan huruf ini tadi ini. Nah, ini sama nih. Ini sama, nah 2 ini sama nih. Nah, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 1, 2, 3 sampai 4. Perhatikan yang di nomor 1. Ketika kita membaca Al-Qur'an, apabila ada alif kecil berdiri di atas huruf, maka dibaca panjang. Maka kalimat Allah ini dibaca panjang karena ada alif kecil berdiri di atasnya. Namanya mad tabi'i. Ini juga sama, ini huruf lam ada alif kecil berdiri di atasnya. Namanya juga sama, mad tabi'i. Tapi nanti kalau saudara membaca Al-Qur'an Mushaf Madinah. Nah, itu untuk di awal-awal kami belajar mengaji ini ya. Video-video awal kami untuk belajar mengajinya itu kami mengedukasi menggunakan Al-Qur'an Mushaf Madinah. Nanti kalau saudara membaca Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'annya itu di atas kalimat Allah kok tidak ada tanda panjangnya, tidak ada tanda alif kecil seperti ini, tidak ada tanda panjangnya, maka itu tetap dibaca panjang ya saudaraku semuanya. Karena kalau di Al-Qur'an Mushaf Madinah, di atas kalimat Allah itu tidak ada tanda panjangnya gitu. Nah, tidak ada alif kecilnya seperti ini, tidak ada, tapi harus tetap dibaca panjang. Ya, mana tahu nanti saudara semuanya membaca Al-Qur'an di internet itu banyak tuh Mushaf Madinah, atau pergi ke tanah suci atau lagi ke luar negeri. Di Indonesia juga banyak sekali Al-Qur'an Mushaf Madinah itu yang beredar. Jadi itu perlu diingat. Inilah ini tadi sudah kami jelaskan. Kemudian lanjut lagi ke sini. Tanwin berjumpa dengan huruf qaf. Perhatikan di samping, huruf qaf termasuk kepada huruf ikhfa. Ikhfa hakiki, tapi dia tergolong kepada ikhfa hakiki ab'ad. Nah, jadi dibaca itu samar dan juga berdengung. Akan tetapi di sini dengungnya itu dia lebih dominan. Nah, karena ikhfa hakiki ab'ad. Jadi dengungnya itu lebih dominan karena makharijul huruf nun itu jauh dengan huruf qaf. Nah, mana huruf nunnya? Kan ini kita baca syai'in nih, pakai nun. Nah, nun dengan qaf ini jauh makharijul hurufnya, syai'in. Nah, ada nunnya kan di ujungnya syai'in karena dia tanwin kan. Nah, tapi nunnya jauh dengan huruf qaf makharijul hurufnya. Jadi dia dengungnya itu lebih dominan, lebih tinggi begitu. Jadi lebih cenderung berbunyi eng. Syai'in qadir, syai'in qadir,
syai'in qadir. Nah, seperti itu. Didengungkan itu ditahan suaranya kira-kira 2 harokat. 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Nah, kemudian di sini ada ya sukun, sebelumnya berbaris ke bawah. Perhatikan rumus mad tabi'i di kotak warna hijau. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, kemudian di belakang huruf ya sukun, hurufnya berbaris ke bawah, maka huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia berbaris ke bawah, maka dibaca panjang. Maka huruf dal dibaca panjang karena dia berbaris ke bawah dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Ini huruf ya sukun, dal berbaris ke bawah dia, maka dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, pada awalnya. Akan tetapi mad tabi'inya di sini berjumpa dengan huruf yang disukunkan atau berjumpa dengan huruf yang kita baca mati. Mana huruf yang kita baca mati? Huruf ra. Nah, jadi dibaca syai'in qadir. Nah, jangan dibaca qadirun, jangan, tapi dibaca qadir, kita matikan huruf ra-nya. Maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun panjangnya boleh 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan, boleh 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan, hingga 6 harokat atau kira-kira 6 ketukan. Kenapa huruf ra-nya kita matikan? Ketika kita membaca Al-Quran, apabila kita berhenti atau berwakaf di huruf yang tidak memiliki tanda baca panjang, maka huruf tersebut harus kita matikan, harus kita sukunkan. Kita ini kan berhenti pada huruf ra, kemudian huruf ra tidak memiliki tanda baca panjang, maka huruf ra-nya itu disukunkan. Syai'in qadir. Nah, seperti itu. Beda dengan huruf H ini tadi. Huruf H ini tidak kita sukunkan, tidak kita matikan, karena huruf H memiliki tanda panjang. Mana tanda panjangnya? Ini tadi alif. Nah, berbaris fathah dia. Karena huruf H ini dibaca panjang, maka tidak dimatikan, begitu. Karena huruf ra dia tidak memiliki tanda baca panjang, maka dimatikan. Syai'in qadir. Kemudian huruf ra dibaca tipis. Nah, kenapa dibaca tipis? Nah, karena di sini ada ya sukun. Nah, jadi kalau ada ya sukun di belakang huruf ra, di belakang huruf ra yang dibaca mati atau yang disukunkan atau yang kita matikan, ada huruf ya sukun, maka huruf ra-nya dibaca tipis, seperti itu. Sekarang kita ulang dari awal bersama-sama. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Terima kasih saudaraku semuanya. Kalau misalkan ada yang masih ngeganjal di dalam hati atau masih belum dipahami, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, silahkan komen di bawah. Insya Allah kita akan jawab setiap komentar saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.